Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Siti Isneni Nur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, beredarnya informasi Wali Kota Siantar akan menjabat hingga akhir masa jabatannya pada Februari 2022 mendatang. Kepala Bidang Tata Pemerintahan Kota Pematang Siantar belum menerima surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Hefriansah, Wali Kota Pematang Siantar, dikabarkan akan tetap menjabat sebagai Wali Kota hingga akhir masa jabatannya di tahun 2022, meski Kota Pematang Siantar telah memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Masa jabatan Wali Kota Pematang Siantar Hefriansah menjadi perbincangan publik pasca pengusulan nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih oleh DPRD Pematang Siantar. Belum diketahui kapan wali kota terpilih dilantik sebagai pasangan kepala daerah baru, karena belum jelasnya akhir masa jabatan Hefriansah sebagai wali kota Pematang Siantar. Terkait hal ini, Kepala Bidang Pemerintahan Tito Nica Zendrato mengaku masih menunggu surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Pematang Siantar telah berkonsultasi dengan Biro Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sampai sekarang kami belum ada terima surat dari Kemendagri ataupun dari provinsi, Bang. Masih melalui dari info dari media. Itu kan nggak bisa kami jadikan dasar. Sebelum ada tertulis dari Kemendagri. Nah, itu ya, Pak. Jadi sampai saat ini belum ada menerima surat salinan seperti itu, Bang. Ya, kalau terkait dengan pemberitaan yang di media itu Bang, nggak bisa kami berikan tanggapan, kan, karena itu kan pemberitaan di media. Yang jelasnya kan kami harus menunggu secara tertulis lah dari kementerian. Mungkin petunjuk tertulisnya, Bang, dari Kementerian Dalam Negeri melalui Provinsi Sumatera Utara. Karena kan tetap itu berjenjang, karena kan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan badan usaha di Labuhan Batu, Sumatera Utara tidak patuh terhadap jaminan sosial kesehatan terhadap pekerjanya. Hal ini diketahui saat rapat koordinasi antar stakeholder yang berlangsung secara virtual terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pada semester pertama di tahun 2021. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan rapat koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan beserta unsur pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara secara virtual terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha dalam memberi jaminan sosial kesehatan para pekerjanya. Pada semester pertama tahun ini terdapat 36 badan usaha tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan 38 badan usaha menunggak iuran BPJS Kesehatan. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Kumaidi selaku Ketua Forum menjelaskan, pihaknya melalui Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan upaya-upaya hukum terhadap badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan menunggak melakukan pembayaran iuran BPJS melalui surat kuasa khusus atau SKK dari BPJS Kesehatan. Pada tahun 2020 lalu, pihaknya telah menyelesaikan 5 SKK yang terdiri dari 4 perkebunan dan 1 restoran. Ada beberapa sanksi pidana. Itu bisa dilakukan dengan cara BPJS Kesehatan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri, dalam hal ini membuat SKK kepada Kejaksaan. Kemudian dari dasar SKK tersebut, surat kuasa khusus, nanti kami akan memanggil para pihak terkait, walaupun itu di situ ada sanksi dendanya, tapi juga sanksi pidananya, tapi juga kami akan tetap berupaya secara persuasif untuk mereka memenuhi kewajibannya. Itu jadi peran kejaksaan di situ adalah apabila terjadi permasalahan pelanggaran terkait dengan pendaftaran BPJS, tidak memberi data yang benar para pelaku usaha tersebut terhadap karyawannya, jumlah pegawainya, maka itu ada sanksi pidananya dan kejaksaan bisa berwenang untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Dalam hal ini bila hal tersebut ada
surat kuasa khusus dari BPJS, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Pemaparan tersebut nanti tentunya akan bisa pengacara negara Andri Riku Manurung. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Loksmawe membekuk seorang oknum pegawai negeri sipil. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan 1 bungkus paket narkotika jenis sabu-sabu. Oknum PNS tersebut saat ini telah diamankan di Rutan Mapolres Loksmawe. Oknum PNS dibekuk polisi di rumahnya di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut berkat informasi dari masyarakat. Kemudian selama sepekan tim Opsnal Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi rumah tersangka. Setelah diketahui oknum PNS tersebut menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Saat dilakukan penggeledahan oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Loksmawe di rumah tersangka, ditemukan 1 bungkus paket sabu-sabu, 1 celana jeans, 1 kotak rokok, dan 1 unit smartphone. Kepada petugas, tersangka tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya. Namun selama bulan November 2020 hingga akhir Januari 2021 sering menggunakan sabu-sabu bersama rekannya di dalam kamar tempat barang bukti ditemukan. Kini tersangka meringkuk dalam rutan Mapolres Loksmawe. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Pemirsa, tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman meringkus pelaku pencurian sepeda motor di daerah Sicincin, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah melakukan pengembangan, petugas juga meringkus seorang penadah dan barang bukti hasil curian 1 unit sepeda motor di daerah Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. R, 25 tahun, warga Bukit Tinggi ini berhasil diringkus petugas gabungan dari tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman dan tim Opsnal Polsek Enam Lingkung di daerah Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku diringkus atas kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Pasar Limau, Kecamatan Enam Lingkung. Dari pengakuan pelaku, 1 unit sepeda motor hasil curiannya dijual melalui Facebook kepada seorang penadah di Kota Padang berinisial D, 29 tahun. Petugas selanjutnya melakukan pengembangan ke Kota Padang untuk mencari penadah dan barang bukti. Petugas yang menyamar sebagai pembeli melakukan perjanjian transaksi di depan kampus UPI dengan penadah. Petugas pun meringkus seorang penadah tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres Padang Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari penadah, petugas juga turut mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor. Pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kemudian kita mendapatkan petunjuk bahwasan penadah dan tersangka lagi kita upayakan mengajak transaksi di Kota Padang. Terus 480-nya penadahnya mengajak transaksi motor yang baru. Jadi mudah-mudahan kita tim bisa meringkus dan mengamankan tersangka dan barang bukti yang baru. Semoga barang bukti yang baru ini juga adalah barang hasil dari kejahatan dan bisa kita kembangkan lagi agar bisa terungkap semua perbuatan tabir dari perbuatan para tersangka. Pemirsa, Indonesia Hari Ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, guna menunjang iklim investasi dan peningkatan daya saing perekonomian nasional dengan negara luar, pemerintah mulai menerapkan penataan ekosistem logistik di Batam. Sistem ini juga diharapkan mampu membuat ekonomi Batam kembali menggeliat setelah sempat turun karena pandemi. 4 menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Keuangan, Menko Polhukam, dan Menteri Perdagangan turun langsung ke Batam guna meresmikan dan meninjau langsung penerapan Batam Logistik Ecosystem atau BLE. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BLE di Batam merupakan pilot project di Indonesia. Keberhasilannya akan diterapkan di pelabuhan dan bandara daerah lain di Indonesia. Dengan diresmikannya platform single entry yang merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem, maka auto gate system di Pelabuhan Batu Ampar yang dikelola oleh BP Batam terintegrasi dengan tempat penimbunan sementara. BLE juga diharapkan akan mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, dengan pelayanan dan penataan keamanan yang mumpuni. Diharapkan ke depannya kepercayaan pengguna jasa asing semakin meningkat. BLE merupakan platform yang dibangun oleh Bea Cukai Batam yang terintegrasi sistem milik CIQP dan sistem BESIMS, Batam Seaport Information Management System, yang dibangun BP Batam untuk mempermudah pengurusan layanan perizinan dalam satu platform. Dengan penerapan BLE, maka pengguna jasa hanya perlu melakukan pengurusan data tunggal untuk layanan jasa ke pelabuhan, sehingga intensitas tatap muka dengan petugas dapat diminimalisir dan waktu pelayanan menjadi lebih efisien. Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan berkomitmen untuk mendukung BLE dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Pelabuhan Batu Ampar. Begitu juga dengan kesiapan perkuatan SDM-nya. Tahun ini saja BP Batam sedang melakukan pengembangan pelabuhan, khususnya di Dermaga Utara, dan rencananya pengembangannya akan selesai pada tahun 2022 mendatang. Begitu juga dengan beberapa bangunan di sekitar pelabuhan akan ditata. BP Batam sudah menyiapkan anggarannya dan ini adalah komitmen BT Batam untuk mewujudkan BLE pada muaranya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang utara itu sudah dilelang akan ditimbun. Artinya akan ada pelebaran fisik, Pak ya? Yang ketiga, gedung-gedung yang ada di sana saya tak sebut siapa punya, ini akan kita bersihkan semua. Oke. Itu tahap yang pertama. Tahap kedua, kita pasti akan mencari kawan untuk bekerja sama di situ. Karena tidak berhenti situ aja. Nantinya seluruh pelabuhan rata semua dan seluruh alat kebutuhan untuk mengangkat kontainer, menurunkan, sudah kita order 2022 Desember sudah terganti semua. Oh, oke, siap. Oke. Artinya memang ada arah ke sana, Pak ya, perbaikan fisik. Pasti. Oke. SDM-nya gimana, Pak? Ya, kita siapkan lah. Kita dari perhubungan laut dulu sambil kita transisi penggantian dari kita sendiri. Ada lelang ya, Pak? Lelang apa? Salah satu layanan yang dapat diakses pengguna jasa melalui platform Batam Logistic Ecosystem adalah kegiatan Ship-to-Ship Floating Storage Unit. Pengurusan layanan ini sebelumnya memakan waktu 3 hari. Kini dengan implementasi BLE dapat diperpendek menjadi 1 jam saja di masing-masing instansi dengan catatan pengguna jasa telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Pemirsa, Gunung Padang yang menyimpan berbagai legenda, mulai dari Siti Nurbaya yang dimakamkan di celah Gunung Padang hingga berbagai cerita masyarakat lainnya, kini menjadi salah satu objek wisata andalan Kota Padang. Di Gunung Padang ini juga ada berbagai peninggalan penjajahan Jepang, mulai dari benteng hingga meriam sisa-sisa penjajahan. Gunung Padang berada di kawasan Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sebuah bukit kecil dengan ketinggian puncak sekitar 80 mdpl.
Bukit ini bisa dikatakan tempat tertinggi di sekitar pusat kota Padang karena memiliki panorama indah, legenda cinta, dan sepenggal sejarah di masa kependudukan Jepang. Lokasi ini menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berkunjung ke kota Padang saat menikmati liburan panjang dan liburan akhir pekan. Untuk menjangkau kawasan wisata ini, pengunjung menyeberangi dahulu jembatan Siti Nurbaya yang membawa kita ke pintu gerbang kawasan wisata Gunung Padang. Kemudian menyusuri jalan setapak menanjak dengan ratusan anak tangga dalam waktu 30 menit berjalan kaki. Selama perjalanan pengunjung akan disuguhi pemandangan laut dan dari sisi kiri akan melihat sisa bunker peninggalan Jepang dan makam Siti Nurbaya. Sesampainya di puncak gunung tersebut, para pengunjung disambut sebuah taman luas bernama Taman Siti Nurbaya. Taman ini dihiasi pepohonan rindang yang akan membuat suasana di sekitar senantiasa teduh meski matahari sedang terik-teriknya. Taman Siti Nurbaya memang dikelilingi berbagai panorama indah. Di sebelah utara dan timur terhampar pemandangan kota Padang dan jembatan Siti Nurbaya. Sedikit ke selatan, pengunjung akan melihat hamparan pantai air manis beserta pulau-pulaunya. Sementara di sisi barat, bentangan luas dan birunya Samudra Hindia. Dalam rangka liburan aja sih bikin. Akhir pekan ya? Apa? Akhir pekan ya? Iya. Sama siapa datang sini? Sama mami, sama papa mama. Apa sih yang dilihat di Gunung Padang ini, bisa jelasin sedikit? Yang menarik itu apa di sini? Ya lihat kota Padang aja sih, lihat monumen juga. Ada peninggalan-peninggalan benteng-benteng. Iya. Udah pernah coba ke atas? Belum sih. Belum ya? Selain peninggalan-peninggalan, apa sih yang seru dilakukan di sini? Bikin TikTok, mancing juga. Papa mancing. Mancing ya? Jika Anda tertarik datang ke sini, Anda hanya akan dipungut biaya Rp10.000 untuk menikmati pemandangan indah di puncak Gunung Padang. Biasanya objek wisata ini buka pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Afrizon AB melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Siti Isniani Nur mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.